Amerika Serikat resmi mengajukan rencana 21 poin untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung sejak 2023. Rencana ini menjadi dokumen baru yang dibagikan di samping sidang umum PBB dan ditujukan kepada sejumlah negara Arab dan Muslim. Usulan tersebut menandai perubahan besar dalam sikap Washington setelah sebelumnya Presiden Donald Trump pernah menyarankan agar warga Gaza direlokasi permanen keluar wilayah itu. Kini, rencana baru secara tegas mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di jalur Gaza dan memberi perspektif baru menuju negara Palestina di masa depan. Isi rencana ini antara lain, Gaza akan menjadi zona deradikalisasi, bebas teror, dan aman bagi negara-negara tetangga. Kemudian, Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyatnya melalui investasi, pembangunan infrastruktur, dan program ekonomi modern. Apabila Israel dan Hamas setuju, perang akan segera berakhir. Pasukan pertahanan Israel dijadwalkan menarik diri secara bertahap dan operasi militer dihentikan. Selanjutnya, dalam 48 jam setelah kesepakatan diterima, semua sandera yang masih hidup dan yang meninggal harus dikembalikan. Israel diminta membebaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk yang dihukum seumur hidup, dan ribuan warga Gaza yang ditangkap sejak perang dimulai. Setelah para sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai akan diberikan amnesti, sementara anggota yang ingin meninggalkan jalur Gaza akan diberikan perjalanan yang aman ke negara penerima. Setelah itu, bantuan kemanusiaan akan masuk besar-besaran dengan patokan 600 truk per hari, termasuk makanan, obat, dan peralatan untuk membersihkan puing-puing. Bantuan ini akan didistribusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bulan Sabit Merah tanpa campur tangan Israel atau Hamas. Untuk pemerintahan pasca perang, Gaza akan dikelola oleh pemerintah transisi sementara yang terdiri dari teknokrat Palestina. Badan internasional baru yang dibentuk Amerika Serikat dan mitra Arab akan mengawasi pemerintahan ini sambil membiayai pembangunan kembali sampai otoritas Palestina siap melanjutkan reformasi. Rancangan juga menyertakan pembentukan zona ekonomi khusus untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Warga Gaza akan didorong untuk tetap tinggal di wilayahnya, namun juga diberi kesempatan untuk keluar dan kembali secara sukarela. Hamas dipastikan tidak akan punya peran dalam pemerintahan baru. Selain itu, infrastruktur militer seperti terowongan dan senjata akan dibongkar dan proses deradikalisasi penduduk akan dilaksanakan. Untuk menjamin keamanan, pasukan stabilitas internasional akan dikerahkan di Gaza. Mereka akan melatih polisi Palestina yang nantinya akan berfungsi sebagai kekuatan keamanan dalam negeri jangka panjang. Israel berkomitmen tidak mencaplok atau menduduki Gaza dan secara bertahap menyerahkan wilayahnya kepada pasukan internasional. Jika Hamas menunda atau menolak usulan ini, poin-poin sebelumnya akan dilanjutkan di wilayah bebas ancaman yang secara bertahap akan diserahkan ke IDF kepada pasukan stabilitas internasional. Di antara poin lain, Israel diminta untuk tidak melakukan serangan ke Qatar, mengingat peran penting Doha sebagai mediator konflik. Sebuah proses deradikalisasi penduduk akan dibentuk. Proses ini akan mencakup dialog antar agama yang bertujuan mengubah pola pikir dan narasi di Israel dan Gaza. Setelah pembangunan kembali Gaza berjalan dan otoritas Palestina menyelesaikan program reformasi, jalan kredibel menuju negara Palestina akan dibuka. Amerika Serikat siap membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyusun cakrawala politik menuju koeksistensi damai.
Meski demikian, rencana ini berhadapan dengan penolakan. Hamas diprediksi sulit menerima syarat pelucutan senjata, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan menolak solusi dua negara. Netanyahu bahkan membandingkan gagasan negara Palestina dengan memberi kekuasaan kepada Al-Qaeda pasca serangan 11 September. Di tengah pro kontra itu, Presiden Donald Trump tetap optimis. Ia menyatakan negosiasi intensif telah berlangsung 4 hari dan akan terus dilakukan hingga ada kesepakatan. Trump menegaskan semua pihak di kawasan sudah dilibatkan. Hamas menyadari diskusi ini dan Israel telah diberitahu di semua tingkat pemerintahan. Hingga kini, rencana 21 poin Amerika Serikat masih dalam tahap negosiasi dan belum disampaikan secara penuh kepada Hamas. Sejumlah klausul masih terbilang umum dan diperkirakan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.